Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Mirsa masih bisa menyaksikan tayangan dari ruang sidang, yaitu rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM di kanal YouTube TVR Parlemen dan juga di website tvrparlemen.dpr.go.id. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Desa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Gabah kering panen yang sebelumnya senilai Rp5.000 kini naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Terkait hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI mendukung kebijakan pemberlakuan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras yang dinilai dapat menjaga kestabilan harga gabah dan beras di tingkat petani. Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. Gabah kering panen yang sebelumnya dihargai Rp5.000 kini naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mendukung kebijakan pemberlakuan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Kebijakan itu dapat menjaga kestabilan harga gabah dan beras di tingkat petani. Tentunya dengan bantuan peran Bulog demi mengoptimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri. Saya melihat bahwa kebijakan Badan Pangan terhadap HPP gabah, kemudian HPP beras, itu sudah mampu menyesuaikan kebutuhan pasar. Ya. Hanya persoalannya sekarang adalah apakah Bulog bisa menyerap produk yang ada di petani dan penggiling. Nah, kalau HPP-nya sudah bagus, saya kira petani bisa bermitra dengan Bulog. Persoalannya adalah Bulog masih harus membenahi diri, utamanya ketersediaan anggaran, juga ketersediaan gudang. Karena kalau sudah penuh gudangnya, ya tidak bisa lagi membeli. Adapun besaran HPP gabah dan beras yang diatur adalah gabah kering panen di tingkat petani hingga gabah kering giling. Gabah kering panen sebesar Rp6.000 per kilogram, gabah kering penggilingan sebesar Rp6.100 per kilogram, serta gabah kering giling Rp7.300 per kilogram. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama untuk berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi guna kelancaran jemaah haji Indonesia saat memasuki Ar-Muznah. Dorongan itu dilatar belakangi oleh pemerintah Arab Saudi yang memperketat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta Kementerian Agama untuk berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi guna kelancaran jemaah haji Indonesia saat memasuki Ar-Muznah. Dorongan itu dilatar belakangi oleh pemerintah Arab Saudi yang memperketat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Marwan meminta pemerintah dapat memastikan jemaah haji Indonesia terdaftar sesuai dengan peraturan. Jemaah haji reguler maupun khusus diharapkan tidak mengalami kendala saat memasuki Ar-Muznah. Perlu penguatan koordinasi antara Kementerian Agama dan pemerintah Arab sehingga jemaah yang memenuhi aspek tasreh dan nusuk dapat masuk Ar-Muznah tanpa melalui checkpoint. Sementara jemaah haji dengan prosedur tidak resmi tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kami meminta pemerintah, Kementerian Agama untuk melakukan pendekatan dengan pihak Saudi dalam hal masuk ke Ar-Muznah itu tidak dilakukan dengan cara checkpoint. Maka ya sudah, kalau sudah benar nusuknya langsung masuk. Nah, kalau melakukan lagi checkpoint, coba jutaan umat muslim yang akan masuk di checkpoint tidak bisa terbayangkan. Maka potensi yang akan muncul seperti persoalan masa lalu itu sangat terbuka. Karena mungkin saja pihak penyelenggara akan melakukan checkpoint di berbagai titik. Di sisi lain, Marwanda Sopang menyampaikan, Tim Was Haji DPR RI sedang memetakan titik-titik rawan yang berpotensi menghambat pelaksanaan haji. Ia menilai pengetatan pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi perlu didukung fasilitas layanan yang memadai. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 3 menyetujui tambahan anggaran Komnas HAM sebesar 130 miliar rupiah, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebesar 211 miliar rupiah. Penambahan anggaran ini merupakan upaya penguatan tugas dan juga fungsi kelembagaan. Komisi 3 menyetujui tambahan anggaran Komnas HAM sebesar 130 miliar, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebesar 211 miliar rupiah. Penambahan anggaran ini merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi kelembagaan. Hal itu terungkap dalam rapat kerja bersama Komnas HAM dan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli mendukung tambahan anggaran karena dipercaya dapat memaksimalkan tugas dan fungsi kelembagaan. Melihat lingkup tugasnya itu mereka cukup rumit. Baik penegakan hukum, ada masalah-masalah lain berkaitan dengan etika dan sebagainya. Jadi kalau lihat anggaran yang disiapkan tuh, yang dimintakan menurut saya perlu ada penambahan. Kenapa tidak usah kita berpikir negara akan sulit dan sebagainya. Itu memang tugas negara juga untuk menerima usulan-usulan seperti itu. Sementara anggota Komisi 3 Rizky Aprilia mengatakan, tambahan anggaran yang diajukan Komnas HAM terlalu kecil, terlebih alokasi anggaran itu termasuk untuk renovasi gedung. Kenapa saya bilang kecil? 10 miliar itu mereka usulkan untuk renovasi gedung. Lokasi gedungnya itu kan di mana? Nah terus kedua, apakah ini renovasi ini bisa supporting kerjanya Komnas HAM? Karena kan di dalam Komnas HAM itu ada Komnas Perempuan juga, di mana logikanya mereka itu bekerja itu bicara hak asasi manusia se-Indonesia gitu loh. Nah 10 miliar dari pembahasan kemarin-kemarin dengan mitra ya saya rasa itu cuma 0,0 sekian persennya itu ya nggak rasional aja ya. Andri dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha atau juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kurban berupa sapi, kambing, ataupun domba. Adapun salah satu syarat sah hewan kurban yang boleh untuk disembelih, yakni hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Terkait hal ini, DPR RI mendorong kesehatan hewan kurban harus diperhatikan terutama jelang Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. The Indonesia-Belgium Parliamentary Friendship Group recently met the ambassador of Belgium to Indonesia to discuss ways for strengthening the cooperation between the two nations. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Pada tahun 2022 dan juga 2023, sebanyak 517.000 ekor ternak terjangkit penyakit kuku dan mulut, serta lumpia skin disease. DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk memperketat pengawasan hewan kurban, terutama pada daerah dengan jumlah kasus yang tinggi, seperti Boyolali dan juga Pasuruan, agar tidak tersebar ke daerah lainnya.
Simak informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Perayaan Hari Raya Idul Adha 2024 bertepatan dengan momen puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah setiap bulan Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kurban berupa sapi, kambing, atau domba. Adapun salah satu syarat sah hewan kurban yang boleh untuk disembelih, yakni hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Untuk itu, kesehatan hewan kurban menjadi hal krusial dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 517.000 ekor ternak terjangkit penyakit kuku dan mulut, serta lumpy skin disease. Sementara pada tahun 2024, laporan terkait wabah PMK pada hewan ternak mengalami penurunan dan relatif sedikit jika dibandingkan 2 tahun terakhir. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mendesak Kementerian Pertanian untuk memperketat pengawasan hewan kurban, terutama pada daerah dengan jumlah kasus yang tinggi seperti Boyolali dan Pasuruan agar tidak tersebar ke daerah lainnya. Sudah saya ingatkan kepada karantina untuk memeriksa kesehatan hewan. Contohnya kemarin saya telepon di Lampung, supaya hewan korban sebelum disembelih dicek dulu kesehatannya. Karena kalau di tempat kami 2 hari sebelum disembelih itu petugas datang membawa alat semua diperiksa. Dan saya juga berharap di tempat lain seperti itu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, kebutuhan hewan kurban secara nasional sebanyak 1,97 juta ekor, sementara ketersediaan saat ini mencapai 2,06 juta ekor. Sementara setiap tahunnya, jumlah kebutuhan hewan rata-rata mengalami kenaikan 3 hingga 5%. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal meminta pemerintah lebih ketat mengawasi kesehatan hewan ternak, khususnya terhadap sapi yang bersumber dari impor. Ia meminta Kementan bekerja ekstra untuk memastikan setiap hewan dalam keadaan sehat demi melindungi masyarakat dari wabah PMK. Ini kan saya kira menjadi standar ya, bagi bukan hanya impor sapi bakalan, tapi dalam negeri juga, bahwa dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan harus memastikan, dan pemerintah daerah, bahwa sapi-sapi yang akan menjadi kurban Idul Adha ini bebas PMK. Dan saya kira sekarang sudah terkendali ya daripada penyebaran virus PMK. Berbagai strategi pencegahan wabah PMK pada hewan ternak telah dilakukan Komisi 4 DPR RI melalui kunjungan spesifik ke beberapa peternakan di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menilai, sebagai langkah pencegahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DKPP di daerah perlu melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban hingga standar operasional prosedur terkait penyembelihan hewan kurban. Adapun SOP penyembelihan hewan kurban mencakup aspek kesehatan hewan hingga tata cara penyembelihan yang benar serta pendampingan dokter hewan untuk memastikan kesehatan hewan kurban. Di perguruan tinggi juga pada turun ke bawah melalui relawan-relawannya. Nah, tapi dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Direktorat Jenderal PKH, harusnya sudah punya SOP-nya. Dan juga ada Perda, peraturan daerah, yang mendorong untuk ada tadi memeriksa kesehatan hewannya. Kemudian idealnya umur berapa. Itu harus ada SOP yang disosialisasikan ke setiap masjid. Tetapi SOP-nya nggak pernah dijelaskan. Misalnya umur korban, terus harus ada dokter hewan, atau selain dokter hewan mestinya ada relawan lah yang menjelaskan bahwa hewan itu sehat atau sakit. Pemeriksaan hewan kurban termasuk pemberian vaksinasi secara rutin, serta pendampingan penyembelihan hewan kurban merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga masyarakat dari penularan penyakit kuku dan mulut hingga antraks. Sehingga masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban yang sehat, layak konsumsi, dan bebas dari penyakit.
Pemirsa, deforestasi merupakan salah satu persoalan agraria dan juga tata ruang yang cukup serius terjadi di banyak provinsi. Salah satunya di Papua pasca diterbitkannya peraturan provinsi yang memberikan izin ekspansi kepada perusahaan kelapa sawit di hutan adat yang dihuni suku Auyu dan juga suku Moy. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Indonesia-Belgium Parliamentary Friendship Group recently met the ambassador of Belgium to Indonesia to discuss ways for strengthening the cooperation between the two nations. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Terkait deforestasi yang terjadi, hal tersebut berdampak pada berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan juga menyingkirkan kehidupan masyarakat adat. Merespon hal ini, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan moratorium pembabatan hutan. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa beberapa waktu lalu trending topik di media sosial mengenai tagar All Eyes on Papua, di mana pemirsa beberapa masyarakat adat suku Papua yaitu Auyu dan Moy hadir ke Mahkamah Agung untuk menolak pembabatan hutan serta alih fungsi yang berbuntut dari hilangnya hutan adat yang mendukung sumber pangan budaya mata air mereka. Dan bagaimana pemirsa dari tanggapan DPR RI menyikapi hal tersebut, telah bergabung bersama saya salah satu anggota dari Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Rianta dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jateng 3. Pak, sebenarnya bagaimana Pak dari Komisi 2 melihat perkara ini Pak? Baik, saya akan melihat dari sisi saya sebagai anggota DPR. Yang harus kita pahami bersama bahwa saat ini kondisi hutan kita itu begitu parah. Kalau kita ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan di Maluku dan NTB, NTT dan Jawa itu juga sangat parah. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan Direktur Utama Perum Perhutani Indonesia bahwa luasan hutan Perum Perhutani sebelum dikonversi oleh Bapak Presiden itu sekitar 2,4 juta hektar. Itu di Pulau Jawa. Sedangkan setelah dikonversi oleh Bapak Presiden untuk penghutanan sosial, jumlahnya sekarang turun. Yang dikelola Perum Perhutani itu hanya 1,1 juta hektar. Sedangkan yang dikerjakan oleh masyarakat saat ini mencapai 1,3 juta hektar. Jadi yang dikelola masyarakat dan yang dikelola perhutani itu jauh berjomplang. Padahal idealnya antara persentase jumlah hutan sama tanah yang untuk kepentingan masyarakat itu harusnya hutannya 30%.
di Tanah Jawa itu baru 19%, sekarang dikurangi lagi 1,3 juta hektar. Nah, berkaitan dengan satu kebijakan pemberian konsesi kepada salah satu korporasi di Papua yang menurut masyarakat suku apa tadi? Awoi sama dan Moi. Sejumlah kalau tidak salah itu 36.000 hektar. Di sana tanah ulayat, tanah adat. Saya berharap kepada pemerintah, CQ Kementerian Lingkungan Hidup, agar hati-hati di dalam memberikan satu perizinan yang berkaitan dengan pembabatan hutan dengan alasan apapun. Kalau masyarakat Papua, khususnya yang sampai datang ke Mahkamah Agung, itu perlu dilihat secara jernih. Dan saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, di mana secara tegas Ketua Umum saya Bu Megawati Soekarno Putri itu bagaimana agar persoalan-persoalan konservasi, penyelamatan lingkungan hidup itu menjadi isu utama dan menjadi ideologi Partai PDI Perjuangan. Jadi saya melihat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup itu kebijakan yang kurang tepat. Kalau perlu berkaitan dengan kebijakan pemberian hak-hak baru yang dengan alasan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit harus dihentikan. Dan kita sebagai warga masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi, pentingnya lingkungan hidup, kita harus mendukung kawan-kawan masyarakat di Papua untuk bagaimana agar hutan di Papua ini diselamatkan. Kita dorong bersama agar negara melakukan moratorium terhadap penebangan hutan. Karena kita sadar betul bahwa hutan yang ada di Indonesia itu menjadi paru-paru dunia. Lah kalau dengan alasan apapun kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembabatan hutan terus berlanjut, tidak ada upaya menghentikan, ini pertanda kiamat akan semakin dekat. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup itu tidak berdiri sendiri. Maksud dalam satu situasi kayak begini memberikan satu izin 36.000 hektar. Sedangkan masyarakat di sana sudah menyampaikan bahwa untuk hutan di sana sebagai salah satu sumber air, kemudian juga sumber penghidupan. Oleh karena itu saya sebagai anggota DPR tentu menolak. Jadi menolak. Kalau diperlukan mari kita bangun, kita dorong untuk bagaimana membangun satu solidaritas, satu kepedulian sosial untuk mendukung masyarakat adat di sana. Dan tidak hanya masyarakat Papua, tapi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Seperti kalau di Jambi itu ada suku Kubu, suku Anak Dalam, itu juga hutan sudah dibabat habis. Kemudian di Kalimantan itu hampir habis semua. Jadi oleh karena itu ini kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak tepat, dan saya yakin dalam tanda kutip ini mesti ada apa-apanya. Terakhir Pak, mengenai langkah DPR ke depan Pak, mengawal kasus ini seperti apa? Saya kira ini perlu satu langkah politik. Saya akan mendorong pada kawan-kawan anggota DPR dan mengimbau kepada pimpinan DPR, kemudian kawan-kawan lintas fraksi untuk bagaimana kita sadar bahwa lingkungan hidup ini sesuatu yang saat ini menjadi sangat urgen, sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Jadi oleh karena itu saya berharap semua fraksi di DPR RI untuk bagaimana ada satu kebersamaan mendorong adanya moratorium terhadap pembabatan hutan demi kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Rianta, di mana DPR RI mendorong langkah politik dan mengingatkan kembali pemerintah untuk hati-hati dalam memberi perizinan kelola hutan serta mendorong moratorium penebangan hutan. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan laporannya. Dan pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Mirsa TV Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online dan tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai Komisi 3 DPR RI yang menyetujui penambahan anggaran Polri, tapi tetap dievaluasi. Kita lihat pemirsa di sini. Dan di sini, Komisi 3 DPR RI menerima usulan anggaran tambahan yang diajukan Polri sebesar 60 triliun rupiah. Tentunya hal ini diputuskan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Polri pada hari Selasa 11 Juni 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Bambang Wuryanto. Dan di sini pemirsa, persetujuan penambahan anggaran oleh Komisi 3 tentunya disertai dengan evaluasi dan juga pendalaman terlebih dahulu dengan mitra kerja pengusul. Selain itu, Komisi 3 DPR RI juga dapat menerima penjelasan Wakapolri yaitu Komjen Agus Andrianto atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga tentunya menjadi headline di media online pada hari ini. Yaitu mengenai pembangunan wilayah perbatasan perlu jadi perhatian demi kemajuan dan juga kesejahteraan rakyat. Kita lihat kembali. Dan di sini pemirsa, Wakil Ketua DPR RI yaitu Koordinator Bidang Industri dan juga Pembangunan Rahmat Gobel meminta pemerintah untuk memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan. Tentunya di sini masyarakat daerah perbatasan memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia dan juga kemajuan dan kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian tugas negara. Tentunya hal itu disampaikan Gobel dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan batas wilayah negara dan juga kawasan perbatasan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemirsa. Dan di sini juga perencanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dan pemirsa, ada sejumlah langkah agar pembangunan daerah perbatasan tetap lancar. Yang pertama yaitu efisiensi anggaran agar roda pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Dan tentunya langkah kedua yaitu melakukan optimalisasi anggaran agar hasil pembangunan tidak mengendur. Sedangkan langkah yang berikutnya yaitu tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan daerah perbatasan dan juga wilayah perbatasan yang ditempatkan di kementerian dan lembaga, jangan digunakan untuk keperluan lainnya. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang menyetujui penambahan anggaran Polri tetapi harus tetap dievaluasi serta pembangunan wilayah perbatasan perlu jadi perhatian demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekaman Diva. Terima kasih, selamat sore. Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Diska beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.